adik-adik, apa kabar? Kali ini jumpa sama Kak Ria dan Kak Eli. Iya, sebelum kita sharing lebih dalam lagi, kita masuk dalam sharing firman dan bahas lebih panjang, kita berdoa dulu yuk. Kak Eli, pimpin kita dalam doa ya. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa yang baik, setelah kamu memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Kak Ria mau bahas tentang manusia baru. Nah, apa yang ada di pikiran adik-adik ketika mendengar manusia baru? Kak Eli, kalau misalnya dengerin manusia baru, apa yang ada di pikiran Kak Eli? Kalau Kak Eli, manusia baru itu kayak ayam nih, lagi menetas nih. Itu berarti ayam baru, berarti itu kayak gitu Kak Ria ya? Ya, bisa jadi bentuk baru dari telur jadi ayam. Sesuatu yang berbeda ya. Kalau kebayang nggak sih telur ayam jalan-jalan punya kaki? Aneh ya? Serem, pasti berubah bentuknya. Serem. Jadi nggak sama lagi dari awalnya bulat menjadi ayam. Itu benar, bisa jadi kayak gitu ilustrasinya. Nah, adik-adik, kenapa sih kita belajar tentang manusia baru? Kita mau hidup tidak lagi seperti yang lama-lama. Kalau yang lama-lama dulu kita suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan buat Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bukan cuma Tuhan saja yang disakiti, mungkin orang-orang di sekitar kita. Mama gitu ya, kakak-kakak sekolah minggu kalau misalnya diajak ibadah selalu malas. Nah, itu menyakiti hati kakaknya, udah disiapin kok adik-adiknya nggak mau belajar sih. Itu manusia-manusia lama. Terus suka usil. Kakak tahu, coba sebut-sebutin hal-hal yang suka dilakukan oleh manusia lama yang masih hidup di dalam dosa. Kira-kira apa, Kak? Contohnya suka berbohong. Betul. Suka membuat kakak menangis. Adik ya suka diusilin sampai nangis. Apalagi? Suka curi-curi makan tengah malam. Wah, kayaknya Kak Eli ya kayak gitu ya, curi makan tengah malam. Tuh. Terus apalagi? Bikin mama sedih. Mama sedih. Malas belajar. Malas baca Alkitab. Nah, itu paling menyedihkan tuh kalau malas belajar Alkitabnya juga. Itu adalah jenis-jenis contoh-contoh orang yang masih hidup jadi manusia lama. Kita mau belajar jadi manusia baru. Kenapa gak mau jadi manusia lama lagi? Karena manusia yang lama, manusia yang hidup di dalam dosa, nanti ujungnya adalah kebinasaan, Kak. Masuk neraka ya, Kak ya? Ujungnya maut. Maut itu neraka. Serem banget. Kak Ria nggak mau adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang sudah belajar firman, kemudian masuk ke dalam maut, ke dalam neraka, ke dalam kehidupan yang menderita. Jangan sampai. Mari yuk kita belajar gimana caranya sih saya bisa jadi manusia baru. Apa sih yang harus saya lakukan? Seperti apa sih orang-orang yang hidup jadi manusia baru? Manusia baru itu adalah orang-orang yang sudah terima Kristus, yang sudah memberikan hidupnya buat Kristus, yang percaya sama Kristus. Gitu ya, Kak ya? Iya, benar. Yuk, kita baca ayatnya di Efesus 4. Ayo adik-adik, cepet-cepet ambil Alkitabnya, buka sama-sama. Efesus 4, ayatnya yang ke-21 sampai ke-24. Sudah disiapkan? Buru-buru ambil Alkitab. Kak Ria hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, buka Alkitabnya di kitab Efesus. Ada di perjanjian Baru. Betul sekali, di perjanjian baru. Kakak bacain, Kak. Yuk, sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, itu ayatnya tanggalkan manusia lamanya, terus jadi manusia baru. Nah, hidup manusia baru itu kalau kita baca, itu ada di ayat terakhirnya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam
kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Allah maunya kita kayak gimana sih, Kak? Allah maunya itu kita hidup dalam Dia. Contohnya kita rajin baca Alkitab, Kak. Betul, kenal sama Tuhan kita ya. Iya, sering-sering berdoa. Betul sekali. Cara kenal Tuhan itu kayak gimana sih supaya saya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan kayak gimana sih, Kak? Contohnya nih, kamu baca firman, kamu renungkan. Kalau kamu tidak mengerti, kamu tanya mama kamu atau tanya kakak-kakak. Supaya kita lebih mengerti. Betul sekali, cara kenal Tuhan. Manusia baru yang kenal Tuhan itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya lewat firman. Tuhan kita bisa dikenali lewat firman. Kalau kita sudah baca dan nggak paham seperti kata Kak Eli, harus tanya gitu ya. Tanya bisa ke mama papa atau tanya ke kakak sekolah minggunya. Kakak, saya nggak paham Tuhan maunya seperti apa sih di ayat ini. Boleh dong ditanyakan. Nah, di ayat 24-nya juga bilang menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Dua kata ini yang paling utama yang menjadi cara kita untuk jadi manusia baru, menjalani manusia baru. Kalau dulunya suka melakukan hal yang tidak benar, hal yang tidak kudus, sekarang kita belajar untuk hidup benar dan kudus. Katanya apakah dua kata itu? Kebenaran dan kekudusan. Nah, Karya mau tanya nih, Kak Eli, pernah nggak sih kakak mereview, merenungkan, kemudian membayangkan dulu waktu saya belum kenal Tuhan, saya kayak gini loh. Sekarang setelah saya kenal Tuhan, jadi manusia baru, saya sudah berubah. Kak Eli bisa ceritakan pengalaman Kak Eli? Boleh. Waktu SMA, ini bicara tentang kebenaran. SMA ya. SMA ya. Tuh, Kak Eli sampai SMA loh. Adik mumpung masih kecil, ayo cepet-cepet kita duluanin dari Kak Eli. Ya, waktu SMA Kak Eli pernah berbohong. Suka berbohong. Itu berbohongnya karena malas ikut pelajaran. Kakak Eli pura-pura sakit nih biar ke UKS supaya nggak mengikuti pelajaran. Tapi kebenarannya Kak Eli sehat-sehat, dengan sehat yang walafiat, bisa mengikuti pelajaran. Tapi karena Kak Eli malas, Kak Eli pura-pura sakit bawa ke UKS. Dari situ pas Kak Eli kenal Tuhan, Kak Eli renungkan, ngikut pelajaran itu kan bagus, menambah ilmu gitu kan. Tapi Kak Eli sadar, Kak Eli bahwa itu tidak benar gitu. Sejak itu Kak Eli mulai nggak melakukan kayak gitu, seperti itu lagi. Nggak bohong lagi ya, Kak ya. Lagi. Nah, gitu. Orang yang kenal Tuhan kayak begitu. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yuk, adik-adik, kita belajar yuk sama-sama untuk hidup sesuai dengan kebenaran, hidup di dalam kekudusan sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena manusia baru yang Tuhan ciptakan itu menurut kehendak Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya benar dan kudus. Jadi kalau kita ngelakuin apa-apa, kita cek dulu, ini benar nggak ya? Ini kudus nggak ya di mata Tuhan? Bisa ya adik-adik? Karya percaya adik-adik yang luar biasa pasti bisa. Kak Eli bisa? Adik-adik bisa, adik-adik juga pasti bisa. Karena ada roh Tuhan yang menolong kita nantinya, asal kita mau nih. Jadi adik-adik harus mau dulu nih. Aku mau berubah jadi manusia baru yang beda, nggak lagi sama. Kayak tadi, telur yang bulat tiba-tiba jadi anak ayam berbeda. Kita juga mau kayak, dulu bohong, sekarang nggak bohong. Dulu malas, sekarang nggak malas. Itu baru berkenan, itu baru manusia baru. Bisa ya adik-adik ya? Bisa dong. Luar biasa, Karya percaya adik-adik pasti bisa yang luar biasa di dalam Tuhan. Pasti berubah menjadi manusia baru. Nah, firman kita selesai, sharing kita selesai, ibadah kita hari ini selesai. Tapi Karya percaya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita nggak pernah selesai. Yuk kita tutup dalam doa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah anak Tuhan, kami adalah manusia baru, kami tidak mau lagi hidup seperti manusia lama yang hidup di dalam dosa. Kami mau meninggalkan semua dosa-dosa kami mau menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan, kami mau menjadi ciptaan sesuai dengan kehendak Tuhan.
yang benar hidupnya, yang kudus di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, biarlah kami boleh semakin serupa Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadahnya selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.